Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Insan Pradana, mahasiswa dari PENS D3TIA dengan NRP 31245210007. Pada kali ini saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan website profil pribadi saya yang dihosting melalui website pensac.id yang dimana pada link student pens.ac.id. Mari saya jelaskan. Yang pertama, pada website saya ini tampilan utama dari website saya. Dari semua tampilan di website saya section yang saya gunakan tidak seperti kawan-kawan saya pada umumnya. Jadi jika kita pencet pada navbar saya, itu pada tab baru lagi. Kemudian akan saya jelaskan spesifik tentang apa saja codingan yang saya gunakan untuk membuat website saya ini. Saya tunjukkan pada Visual Studio Code saya. Yang pertama ada pada, sebentar, saya akan buka setelah sukses. Saya akan jelaskan secara perlahan-lahan. Pertama pada codingan HTML section utama saya, section home. Yang saya gunakan menggunakan title my personal website. Hal ini untuk meta, untuk supaya lebih responsif terhadap pengguna-pengguna yang menggunakan mobile saat membuka website saya, jadi lebih responsif. Dan untuk melink CSS saya gunakan style.css, tapi untuk setiap section style.css-nya saya pisahkan menjadi satu persatu. Kemudian saya gunakan icon ini, icon dari Instagram, Steam, dan Facebook terhadap website box icon yang ada di Google. Kemudian kita masuk ke body, ada header class untuk mencantumkan semua navbar yang ada sekaligus logo Hello yang ada di pada pojok kiri website saya. Kemudian setiap section navbar ini itu ke link satu persatu terhadap HTML yang sudah saya siapkan. Jadi satu persatu saat kita klik navbar itu masuk ke website baru lagi, tab baru lagi. Kemudian kita masuk ke section home, yang dimana section home ini melingkup semua dari background dan teks dari website yang saya inputkan, sekaligus dari fungsi-fungsi button pada website saya. Yang pertama head dan semuanya, lalu terdapat button yang saya implementasikan sendiri, tidak implementasikan sendiri, lebih ke arah terinspirasi. Kemudian pada saat kita mengklik about me, itu akan langsung ke tab baru, ke link baru pada website about me section saya. Jadi dan saat pada klik button gaming akan menuju ke Steam profil saya. Lalu kita masuk ke icon. Pada saat icon, saya pilih kelasnya itu sesuai dengan box icon, karena saya membutuhkan icon dari box icon. Jadi saya tidak perlu menggunakan gambar baru lagi, melainkan saya hanya perlu mengambil dari website tersebut. Jadi untuk ini saya ambil dari Instagram, sesuai laman Instagram, Steam, dan Facebook. Kemudian saya akan jelaskan pada style.css-nya. Kita mulai dari awal. Nah, font yang saya gunakan merupakan font Poppin yang saya ambil dari Google, Family Poppin. Dan alasan saya tidak memakai Times New Roman, Arial, Calibri, Comic Sans, mungkin terlalu monoton, nggak cocok kalau dipakai untuk pada sebuah website menurut saya, karena Poppin terasa lebih solid
bagus, enak dipandang, dan tidak terkesan seperti membuat tugas, tidak terasa seperti membuat tidak seperti kita saat kita menggunakan tabs Roman. Tapi itu menurut pendapat pribadi saya. Lalu ada keyframe animation. Ini nanti berguna untuk menambahkan animasi terhadap teks-teks saat kita merefresh atau membuka awal website saya. Lalu ada PCSS yang saya gunakan codingan ini, marginal padding 0 supaya default, border box, font family Poppin, namun alternatifnya menggunakan sans serif jika Poppin tidak tersedia. Body color black, sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Header pada bagian ini, namun saya menggunakan warna putih, ya lebih fleksibel aja jadinya, warna putih. Lalu pada logo hello. Nah, untuk pada nanti saya jelaskan terhadap animasi ini. Kurang lebih ini animasi sama seperti yang lain. Jadi terdapat box shape persegi panjang yang menutupi sebagian dari keseluruhan dari font yang ingin saya animasikan. Jadi kesannya seperti teks tersebut muncul. Kemudian terdapat navbar. Untuk navbar ini alasan saya menggunakan warna marun karena kenapa tidak warna hitam atau warna lain, karena saya akan memberikan kesan warna yang mencolok, menarik perhatian bahwa ini merupakan navbar. Jadi orang-orang tidak perlu mencari lagi secara spesifik dan tinggal menekannya saja agar menuju ke link section itu. Dan kenapa alasan saya tidak menambahkan animasi terhadap section navbar saya, karena tidak efektif. Jadi kalau ada seseorang yang atau pengguna yang ingin membuka website saya, lebih baik saya adakan saja, jadi tidak perlu menunggu waktu animasi itu berjalan baru lalu dipencet, lalu ditekan. Kemudian untuk hover warna merah sekaligus dengan navbar kalau aktif terhadap website tersebut. Jadi saat kita menekan, seumpama kita menekan pada section kontak, warna merah itu tetap akan berada di situ, yang menandakan bahwa kita sedang berada pada menu kontak. Yang sama halnya saat kita berada pada menu home. Kemudian untuk kita pada menu background, saya gunakan tinggi 100 viewport height, display flex, align item center, background colornya keseluruhan putih untuk website warna basis website saya. Backgroundnya saya gunakan dari karakter ini. No repeat. Background size-nya saya gunakan cover karena pada dasarnya gambar ini sudah berada di pojok kanan bawah. Lalu posisinya relatif. Lalu kita masuk kepada home content, yang dimana home content merupakan section pada teks-teks. Mereka di max width-kan dengan 600 pixel, jadi jika di luar 600 pixel nanti bakal ke include sendiri. Menggunakan head 1, font size-nya seperti ini. Terdapat animasi lagi yang seperti tadi, jadi jika saya warna merah nampak seperti ini. Jadi kalau kita warnakan putih, kesannya seperti ada semacam animasi. Kurang lebih sama. Lalu kita masuk kepada button. Pada button ini cukup simple, relatif ya, segitu spesifik untuk memberikan jarak pada dua button tersebut. Kemudian ini animasi, ada button ini sama seperti yang tadi. Kemudian button box ini merupakan sasaran dari bentuk button ini dengan posisi relatif, size default content center, alignment center dengan lebar 150 pixel, tinggi 100%, backgroundnya warna hitam, bordernya warna hitam dengan border radius sebesar 8 pixel.
font size 19 pixel. Kemudian test child 2 merupakan jika kita saat hover kursor kita terhadap button tersebut akan berubah warna seperti hal ini, dan juga sebaliknya pada button yang berada di sebelah kanan. Jika saat di hover, otomatis backgroundnya akan berubah menjadi animasi, kemudian teksnya juga berubah menjadi warna putih. Lalu kita masuk pada menu icon. Menu icon kurang lebih sama seperti codingan yang button. Button 40 pixel, lebar 100 pixel. Lalu pada ini kurang lebih sama, background transparan, border 2 pixel, ketebalan 2 pixel, warna hitam, dengan border radius 50%. Untuk menciptakan bentuk lingkaran terhadap ikon tersebut, karena jika saya gunakan 80% atau lainnya itu terlalu cekung. Takutnya kalau saya gunakan pada responsif yang lain tidak nampak responsif. Kemudian icon size-nya 20 pixel dengan warna hitam. Untuk itu sebenarnya animasinya kurang lebih sama dengan button yang di atas. Saat dirubah seperti ini, warnanya akan jadi hitam. Lalu font iconnya akan berubah menjadi warna putih. Lalu kita masuk ke responsive design. Saya telah merubah website ini cukup responsif. Namun jika ada resolusi yang saya kurang, mungkin nanti akan saya benahi lagi. Kurang lebih ini merupakan resolusi umum yang biasanya orang-orang gunakan. Yang pertama saya gunakan adalah pada resolusi dengan maksimal 1280 pixel, yang dimana saya perkecil background size. Saya akan tunjukkan seperti ini ya, dimana ini sudah cukup responsif. Nah ya, semuanya sudah cukup responsif. Saya hanya jelaskan simpel bahwa ini sudah responsif. Untuk yang tabel mungkin agak panjang, hanya emang panjang. Terus semuanya sudah cukup responsif, dan untuk semuanya sudah cukup responsif ya. Kita lanjut lagi. Kurang lebih ini untuk memperkecil seluruh bagian dari icon-icon yang terasa besar saat ingin menggunakan resolusi yang lebih kecil. Kemudian kita lanjut pada section about. Pada section about, yang saya inputkan itu hanya video YouTube perkenalan saya, yang saya embed YouTube dengan iframe plus YouTube, yang dimana fitur ini tersedia langsung pada YouTube jika kita salin linknya secara langsung. Tinggal kita masukkan pada menu HTML kita. Lalu yang saya rubah hanyalah video ini pada saat akan lebih responsif. Jadi saat pada resolusi maksimal 768, display flex lebar menjadi 400 pixel dan tinggi menjadi 240 pixel. Kemudian kita masuk kepada section kontak. Section kontak saya menggunakan codingan form. Pada section kontak saya menggunakan codingan form, yang dimana menggunakan form seperti ini: label nama, input, teks, ID nama, lalu ada label gender dengan opsi, lalu ada label untuk menginputkan email, label untuk menginputkan pesan, lalu ada button untuk menekan submit dari form tersebut. Jadi saya akan hanya menjelaskan pada CSS
pembuatan formnya saja. Untuk form container untuk keseluruhan dari border ini semua saya gunakan dengan border 5 pixel, ketebalan 4 pixel, dan kelebaran tiap teksnya 600 pixel. Lalu pada select bordernya saya gunakan jadi abu-abu supaya tidak menabrak dengan border yang warna hitam. Lalu font size untuk labelnya 13,5, ini placeholder, warna-warna placeholder, dan border untuk bagian gender. Lalu ada pada form container transparan, ini tidak jadi saya lakukan karena tidak cukup responsif jika dipindah terhadap device-device yang lain. Lalu ada head 2 nya dengan 10 pixel, ya kurang lebih untuk menyesuaikan supaya lebih cantik tampilannya. Form container ini sama, border tebalnya 1 pixel. Lalu ada pada button saya menggunakan warna dasar hitam, dan pada saat ada hover warnanya berubah menjadi abu-abu gelap dengan potensi 0,25 detik. Lalu mari kita, jadi seumpama untuk menginputkan kita harus menginputkan nama, dan gender pun harus kita memilih. Namun jika email tidak kita inputkan sesuai dengan email, maka codingan akan melarang kita dan harus menginputkan sebuah email. Jadi mau tidak mau kita harus menginputkan email kita. Lalu mari kita masuk ke section yang terakhir, section schedule. Pada section schedule saya menggunakan codingan tabel, dan di head sesuai jadwal yang biasanya saya lakukan sehari-hari, my daily schedule, jadwal saya sehari-hari, dengan head Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Minggu, ya. Dan ini merupakan keseharian saya, bukan keseharian ya, bisa dibilang keseharian. Nah, mari kita langsung saja, saya jelaskan langsung terhadap codingan table. Pada codingan table ada seperti schedule container yang dimana marginnya itu sebenarnya di tengah, namun saya pindah ke agak kiri supaya tidak bertabrakan dengan background saya. Table dengan border seperti ini, border collapse. Saya gunakan overflow hidden biar tampil border radiusnya. Seperti headnya mandi, saya gunakan warna putih dengan size 10,75 pixel. Alasan saya kenapa tidak menggunakan warna hitam supaya lebih ada kontras terhadap tabel saya. Lalu pada TH, saya gunakan center dengan keseluruhannya border black, warna hitam dengan ketebalan 1 pixel. Lalu untuk tipe DTR, border bottom saya 2 pixel solid dark gray untuk memberikan kesan tabel ini supaya agak cantik dan tidak polos. Lalu keduanya pun sama ini, sedangkan yang ini berwarna hitam supaya ada kesan kontras terhadap tabel saya. Lalu terdapat hal lain seperti ini, hover. Ini ya seperti hover, jadi saat kita seperti hover nampak agak berbeda. Jadi
Section tabel yang pertama itu berwarna putih, yang ganjil itu berwarna putih, namun yang berwarna genap berwarna sedikit keabu-abuan, white smoke. Dan lalu untuk pada hover, saat kita pencet menjadi warna sedikit abu-abu. Background color ya solid black. Untuk font atau TD-nya warna hitam dengan ukuran 7,5 pixel. Ketebalan font width-nya 200 pixel dan padding-nya 10 pixel. Sekian itu saja web perkenalan web profil saya. Kurang maafnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran akan saya perbaiki lagi. Dan website ini pun sudah cukup responsif. Ya. Cukup responsif. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.